Konten kali ini, kita bicara tentang semangka. Semangka, atau dalam bahasa Inggris dikenal watermelon, adalah buah yang segar. Biasanya dalam 1 hektar ditanam, antara 1.000 hingga 2.000 tanaman, dengan jarak tanam 1 hingga 1,5 meter antar barisnya, dan 0,5 meter hingga 1 meter, antara tanaman dalam satu baris. Pada satu pohon, biasanya keluar beberapa bakal buah. Akan tetapi, supaya besarnya buah semangka tidak terlalu kecil, apabila dipelihara semua, maka dipilih bakal buah yang dianggap akan jadi baik dan sehat, maka biasanya dipelihara buah tersebut, antara 2 hingga 4 per pohonnya. Sehingga per hektar berpotensi panen jumlah buahnya, antara 2.000 buah hingga 8.000 buah. Di mana yang umum diminati konsumen, beratnya adalah 3 hingga 4 kilogram per buahnya. Jadi potensi panennya sekitar 25 hingga 40 ton per hektar, di mana umur panen semangka antara 70 hingga 90 hari, tergantung varietasnya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya, adalah sangat penting kita mempelajari morfologi akar dari tanaman yang akan kita tanam, supaya kita dapat menanam dan merawat yang tepat, untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Sistem perakaran semangka terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Akar tunggang yang biasa disebut akar utama, yang tumbuh ke dalam tanah mencapai 1 hingga 2 meter. Yang kedua, akar samping, yang berkembang dalam radius yang lebih luas di sekitar tanaman, dengan kedalaman tumbuh 0,5 hingga 1 meter dalam tanah. Fungsi akar sangat penting, karena masuknya air dan nutrisi melalui akar, sehingga kesuburan dan kesehatan akar akan sangat menentukan pertumbuhan dan produktivitas semangkanya. Jadi memacu dan memberikan sarana untuk pertumbuhan akar semangka sangat penting untuk mendapatkan produktivitas yang maksimal ya Mbak. Betul sekali. Jadi harus bagaimana caranya dan mesti menggunakan apa supaya akar dapat tumbuh seperti yang Mbak sampaikan tadi. Gunakan saja puca madu sebelum tanam atau sebelum tutup mulsa, apabila kamu menggunakan mulsa. Pentingnya kesuburan dan kesehatan akar, maka puca madu juga dilengkapi dengan bakteri Azospirillum yang dapat membentuk hormon perangsang akar, yaitu hormon auksin, sehingga biomasa akar menjadi lebih banyak. Puca madu harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air 100 kali sebelum diaplikasi. Berikut saya tayangkan cara sebagai pupuk dasar sebelum tutup mulsa. Untuk pengaplikasiannya di lahan, kita memakai cara seperti ini. Kita spraykan, nanti baru kita tutup mulsa. Nah, ini cara pengaplikasian puca madu. Mengapa diaplikasi sebelum tanam ya Mbak? Dengan aplikasi sebelum tanam, maka tanah yang akan ditanami akan digemburkan oleh mikroba bahan aktif puca madu terlebih dahulu, sampai sedalam perakaran, sebelum penanaman, karena penggemburan tanah dari olah tanah tidak akan mencapai kedalaman perakaran semangka, yaitu 0,5 hingga 1 meter ke dalam. Dengan tanah yang gembur, akar akan mudah menembus di antara partikel tanah, sehingga akar mudah mendapat air dan nutrisi untuk pertumbuhan yang sangat dibutuhkan tanaman. Tanah yang gembur juga akan dapat menyimpan oksigen lebih banyak, di mana oksigen tersebut sangat dibutuhkan untuk proses nitrifikasi, yaitu proses pupuk nitrogen, seperti urea, yang dirubah menjadi nitrit, dan selanjutnya dirubah menjadi nitrat. Bentuk nitratlah yang hanya bisa dijerat oleh tanaman. Apabila nitrogen sedikit yang dapat dijerat oleh akar, maka ditunjukkan dengan daun semangka menguning. Selanjutnya tumbuh kerdil atau mudah terserang penyakit, karena kurang nutrisi, sehingga tidak cukup stamina untuk membangun imun tanaman itu sendiri. Dengan tanah yang gembur, maka tanah akan lebih banyak menyimpan air. Hal ini sangat penting, karena umumnya semangka ditanam di saat musim kemarau. Bahan aktif puca madu juga akan mensteril tanah dari penyakit yang berada di tanah tersebut, karena bahan aktif tersebut akan membunuh embrio penyakit yang akan masuk jaringan melalui akar, seperti jamur fusarium, yang pada umumnya menyerang semangka, yang dikenal dengan penyakit layu fusarium. Bahan aktif tersebut adalah jamur trichoderma, yang dikenal sebagai jamur anti-jamur. Asosiasi mikroba bahan aktif puca madu juga akan melindungi perakaran semangka dari infeksi bakteri dan virus patogen, seperti penyakit busuk akar, dengan terbentuknya biofilm, seperti yang kamu dapat lihat di tayangan ini. Berikut penuturan petani semangka di Berau, Kalimantan Timur, yang sudah menggunakan puca madu. Pak Syafiq kemarin sudah dapat pupuk puca madu bantuan dari pemerintah, nggih? Iya, sudah dapat. Sudah diaplikasikan, Pak?
Alhamdulillah sudah. Cara aplikasinya tahu nggih, dikocorkan di kalau tanah, namanya saya orang kan awam nggak tahu, jadi yang ngikutin itulah. ngikutin anjurannya, peraturan, anjurannya. jadi diajarkan di tanah, media tanam. Iya. Nah, terus dari aplikasi itu menurut Bapak bagaimana dampak dari pupuk itu pada tanaman? Alhamdulillah perkembangannya ya bagus gitu. Gitu Alhamdulillah. ya. Ini ya Pak ya Iya, hasilnya ya? iya, ini Umur termasuk berapa ini Pak? ya 1 bulan. 1 bulan. Iya, Ini termasuk semangka. yang kecil-kecil. Alhamdulillah itu ke sana merata agak bagus lah. Bagus sekarang. semua Pak ya. Iya. Oke. Artinya pupuk itu memberikan respon baik pada tanaman gitu Pak ya? Iya, iya. Oke lah. Artinya bantuan pemerintah kan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, petani. Jadi harapan kami ya dengan bantuan itu bisa dimanfaatkan dan bisa meningkatkan pendapatan Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak ya. Iya, Bincang-bincang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi pupuk susulan pada semangka umur 2 minggu sampai dengan 4 minggu setelah tanam, di mana tempat pengocoran adalah tepat pada lokasi akar utama dan lokasi akar sampingnya tumbuh dengan dosis sekitar 50 ml per titiknya. Pucamadu juga mengandung spora mycorrhiza, di mana setelah berada di tanah akan membangun miselium, yang akan membangun jaringan antar akar untuk bersimbiosis saling menguntungkan dengan tanaman, di mana mycorrhiza hidup dari glukosa yang diambil dari akar tanaman, dan sebaliknya, mycorrhiza akan membayar dengan memberikan air dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Seperti yang dapat kamu lihat di tayangan ini, bahwa akar dibantu oleh mycorrhiza dengan miseliumnya untuk menjangkau air dan nutrisi. Dengan demikian, semangka tersebut akan tumbuh merata, karena semangka sehamparan tersebut akan mendapat air dan nutrisi yang cukup dan merata.